Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jona Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas lagi untuk update dari pergerakan XAUUSD. Ya, jadi untuk XAUUSD ini seperti yang kita lihat saat ini, tadi pagi itu sampai siang ya atau sore ya, dia itu melemah. Ya, jadi dia turun, tapi pasti malamnya mendadak dia langsung naik lumayan tinggi, dan sekarang candlenya sudah menghijau dan membuat pin candle. Dan kalau misalkan candle ini ditutup dengan keadaan bullish ya atau hijau, itu menandakan bahwa kekuatan si buyer itu cukup besar. Karena dimana kalau kita perhatikan si XAUUSD selalu membuat higher low ya, higher low, dan juga ini membuat higher low. Nah, saat ini si XAUUSD ini ingin mematahkan downtrendnya dia saat ini. Ingin mematahkan downtrendnya dia dengan membuat higher high. Tapi kalau kita perhatikan, dia belum bisa menutup di atas posisi high yang ini. 1774. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan analisanya. Di sini kalau kita perhatikan, ya berantakan ya. Kalau kita perhatikan, dia masih tertahan di base yang merah ini. Ya, base yang ada saya buat ya. Dan juga base ini sudah saya bicarakan pada teman-teman Jona Trading ID pada video-video sebelumnya. Kita masuk aja ke time frame kecil supaya ini lebih jelas. Kalau di time frame 4 jam, di sini kita lihat bahwa swing high dan swing low-nya si XAUUSD ini masih dalam range yang kita tentukan dari video yang kemarin, yaitu pada range 1749, 1751 untuk demand areanya, dan range 1763 sampai dengan 1765 untuk supply areanya. Nah, saat ini si XAUUSD ini kalau kita perhatikan, dia sudah berhasil menembus si supply areanya, yang dimana kalau kita perhatikan tadi dia turun ke sini ke demand areanya, lalu dia langsung naik kembali ke supply areanya hanya dengan menggunakan satu candle. Berarti kita bisa prediksi bahwa pergerakan si XAUUSD ini sedang menguat untuk jam-jam seperti ini, jam-jam malam ya. Dan next target dia itu adalah di 1768. Jadi kalau misalkan dia udah menembus si demand area ini atau supply area ini, di sini saya sudah kasih garis 1768 itu sebagai support atau resist dia sebelum dia masuk ke sini. Bagian base yang kuning ini ya, atau supply area dia yang satu lagi. Kenapa sih saya buat di sini garis? Ini garis saya ada buat dan saya sudah menjelaskannya pada video sebelumnya. Jadi ini garis saya ambil dari sini, dari base yang ini. Sebenarnya ini base udah nggak kepake ya, udah nggak kepake karena udah ditembus langsung, sehingga kita menggunakan base yang di bawah. Ini kan udah tembus 1, 2, jadi udah nggak kepake sama sekali dia base-nya. Kalau yang bawah ini kan baru tembus 1 kali, jadi ini masih tergolong aman untuk dipakai. Nah, kenapa saya masih menggunakan garis si base ini? Padahal kan dia udah nggak bisa dipakai, karena kita hanya sebagai patokan bahwa ketika harga sudah menyentuh garis ini, kita lihat dulu nih, kira-kira si XAUUSD ini kejadiannya apa? Apakah dia akan sideways kah, atau dia akan turun, atau dia akan menunjukkan kenaikannya untuk ke base yang kuning ini? Ya, seperti yang kita harapkan bahwa si XAUUSD ini untuk segera berbalik arah, yaitu naik, karena si XAUUSD ini juga sudah downtrend ya, sudah downtrend lumayan lama, dan makanya kenapa kita selalu mengharapkan XAUUSD ini untuk naik. Jadi sekarang harga itu sudah menembus dari base ini, dan dia sudah menembus dari 1768, berarti si harga 1768 ini itu sudah nggak berguna lagi untuk base, sudah benar-benar udah nggak bisa kita pakai lagi, jadi kita hapus saja.
Nah, di sini kita akan cari base baru lagi, langsung ya. Di sini kita langsung cari base baru atau area support resisten yang baru. Kalau kalian perhatikan di candle yang ini, sebelum dia melakukan retest di base-nya, ini kan ada base nih. Ini kan base ya, base supply area yang di atas. Nah, ini kan dia melakukan retest nih, kalau kalian perhatikan dia turun, base, retest, turun. Nah, di base ini kalau kita lihat, sini ada kayak gap. Nah, di sini kan ada kayak gap antara dia naik dengan dia sideways, dikit banget kalau kalian perhatikan, nih kan. Nah, ini kan dia naik nih. Ini dia naik, tapi pergerakannya sampai sideways. Dikit dia baru naik. Jadi kita bisa tarik garis ya. Kita bisa tarik garis dari sini. Nih, kita tarik dari sini. Ya, di 1770 ya. Ini yang baru 1770. Lalu kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan, kita geser ke sini. Kenapa saya geser begini? Supaya di mappingnya ini itu nggak berantakan, jadi nggak banyak garis kayak misalkan ini horizontal, sini horizontal, sini horizontal. Nah, kalau misalkan mappingnya begini ya, ada nanti kita malah pusing sendiri pada saat kita melihatnya. Tapi kalau misalkan kita buat garisnya begini, lalu kita kasih patokannya di atas doang atau garisnya cuma sedikit ya, itu otomatis kita akan lebih enak juga untuk melihat dari mapping yang udah kita buat. Jadi saya awal juga kalau buat mapping tuh ya, kalau saya awal-awal banget belajar technical dan baru terjun ke dunia analis seperti ini, saya buat mapping tuh bener-bener kayak anak kecil gitu. Jadi ini kan ada base nih, kalau kalian percaya sini ada base, ada kenaikan ya sama penurunan. Jadi kan saya buat garis horizontal, terus di bawah lagi saya buat lagi garis horizontal. Nanti kalau ketemu lagi di bawah sini, ini kan ketemu ini sama ini, saya buat lagi ini nanti. Ini saya buat lagi untuk supportnya di sini. Nah, kalau begini pergerakannya, kalian pusing sendiri. Kenapa? Karena banyak banget garisnya, ada 1, 2, 3, 4 yang ada nanti malah menimbulkan keraguan kita dalam membuka posisi, baik itu sell atau buy. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya merasakannya sendiri. Jadi ketika saya sudah bisa, saya ingin membagikan ilmu saya dan saya harap dengan saya membuat channel Juna Trading ini bisa membantu orang banyak, terutama dalam trading ya. Karena saya sendiri belajar trading itu benar-benar nggak ada yang ngajarin, saya belajar di YouTube, terus akhirnya saya bisa ikut kelas trading dan baru paham trading dalam waktu sekitar 2 tahun lebih ya. Saya baru bisa hatam di dunia trading dan membaca candle seperti ini. Jadi bagi saya itu semua butuh waktu. Kita harus berproses ya. Nggak bisa ada maksudnya nggak ada yang instan. Kita butuh yang namanya jam terbang. Jadi bagi yang masih belajar atau yang masih berusaha nggak apa-apa. Kalau misalkan loss atau apa, jangan nyerah. Kalau misalkan kalian buka posisi nih, pastikan market itu yang datang kepada kalian, bukan kalian yang menangkap pergerakan market. Jadi jangan sesekali kalian menangkap pergerakan market. Jadi misalkan seperti ini nih, misalkan kan market lagi naik nih, naik banget nih, otomatis pasti kalian berpikir kalau naiknya tinggi, otomatis itu harga pasti akan turun. Dan pasti banyakkan dari kita itu akan berpikir, oke, gue akan open sell di sini karena harga sudah naik tinggi dan otomatis dia akan turun. Dan itu adalah cara yang membuat gue waktu itu sempat gagal dalam dunia trading. Karena waktu itu saya sendiri berpikir begitu. Saya harus bisa menangkap market. Kalau bisa tuh pada saat dia udah kena supportnya baru kena banget saya udah open. Supaya pada saat dia turun dikit itu dapatnya banyak. Ternyata pas saya sudah bisa pun ternyata nggak begini, ternyata kita harus sabar, kita harus benar-benar tunggu marketnya itu sampai datang ke kita, sampai benar-benar kena di mapping kita nih, seperti ini nih.
Nah, seperti ini, ya seperti ini. Baru kita open posisi dan kita set stop loss kita di mana, terus kita kira-kira exit-nya di mana, ya kan? Terus masuknya di mana, take profit keluarnya di mana gitu. Jadi trading tuh sebenarnya santai aja, jangan terlalu dipaksakan ya. Kalau misalkan hari ini market kurang bagus, ya udah kita nggak apa-apa, nggak usah ikut trading gitu, nggak usah ikut open posisi, kita cuma liatin aja sampai kita tunggu benar-benar waktu itu pas untuk kita masuk ke dalam market. Karena ketika kita sudah pencet antara open sell atau open buy, itu kita udah sebenarnya kita nggak boleh mikir lagi nih kita harus ngapain. Karena sebelum kita pencet open position itu kita sudah berpikir kalau misalkan harganya nggak sesuai itu kita harus bagaimana. Kalau misalkan harga sesuai itu kita harus bagaimana. Terutama untuk trading sih di XAUUSD ya. Kalau XAUUSD ini emang dari dulu banget terkenal dia taat support resisten, sehingga pada saat dia mengenai support atau resistennya yang cukup kuat dan sudah memiliki candle konfirmasi, ya harus ada candle konfirmasi terlebih dahulu, baru kita bisa entry. Biasanya begitu. Oke, jadi kalau misalkan saat ini gold tidak dapat menembus 170, ya ini kita udah tanda ini. Ya 170 udah nemu kita. Batas pergerakan dia saat ini ya di 170, ini adalah support baru, resist barunya dia yang kita ambil dari sini. Ya 170 dia masih akan turun ke area sini base yang di bawahnya ini, atau sekarang sudah menjadi, kalau ini harga, kalau misalkan ini tutup di atas base ini berarti dia sudah menjadi demand area untuk gold. Si 163 sampai 65 ini sudah menjadi demand area untuk gold. Tapi kalau misalkan harga tutup di bawah sini, berarti ini masih menjadi supply area untuk si gold. Hanya saja mungkin kekuatan dari si base ini akan berkurang ketika sudah ditembus. Jadi ketika harga turun kembali dan membuat base, misalkan harga membuat base di sini di atas, nah itu sudah menjadi base baru dia lagi, gitu. Jadi saat ini kalau kita perhatikan patokan kita itu ada di 170, yang dimana kalau misalkan si gold menembus 170 ini, otomatis dia akan melakukan retest di 176 sampai dengan 179. Tetapi jika memang gold belum bisa menembus 170 ini, otomatis harga gold akan berada di sideways di daerah range ini, 65 sampai dengan 70. Oke, mungkin segitu aja untuk analisa dari si XAUUSD ini. Dan jika memang ada yang salah atau ada yang ingin ditambahkan, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jika memang ada yang kurang ya dalam penjelasan saya, misalkan Pak Johan penjelasannya kurang oke, kurang komplit itu, saya mau tambahin, itu silakan banget. Maksudnya kayak silakan kalian tambahkan di kolom komentar, dan itu juga akan menjadi koreksi untuk saya ke depannya. Dan jika kalian rasa video ini berguna atau bermanfaat untuk teman atau saudara dan keluarga kalian, silakan kalian share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juna Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini. Oke, dan terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.